Jika kita terlalu menikmati kemalasan, maka kita akan bersiap merayakan kegagalan karena sejak dulu kemalasan selalu bersahabat baik dengan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sebenarnya quotes yang setiap Bun Ai bikin di awal video keluarga Bun Ai itu bener-bener dadakan ya teman-teman. Jadi ngejawab dari DM Bun Ai kalau kata-kata mutiaranya itu nyontek di mana atau lihat di mana, itu hampir sekitar 80-70% tuh bener-bener Bun Ai buat dadakan ketika Bun Ai mau dubbing. Jadi benar-benar spontan, apa yang Bun Ai rasain hari itu ya udah Bun Ai kemukakan aja di video. Jadi sebenarnya kalau ditanya quotesnya buat teman-teman semua, iya 30%, tapi 70%-nya lebih kepada buat diri Bun Ai pribadi. Supaya menampar Bun Ai kalau tiba-tiba males, tiba-tiba mager. Kayak akhir tahun ini entah kenapa Bun Ai tuh kayak seolah pengen menikmati akhir tahun. Kayak pengen udah deh nanti dulu, males. Ya ditambah kadang-kadang idenya juga nggak muncul. Disertai sakit yang paling sakit, karena sakit ini gak ada yang nengokin tapi berasa sakit banget, alias sariawan ya. Sariawan, sakit gigi, gak ada yang nengokin tapi Masya Allah sakit banget. Bener gak sih? Ada gak yang pernah ngerasain sakit gigi atau sariawan, pokoknya area mulut gitu ya. Itu yang benar-benar kayak males aktivitas. Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas lagi, gak bosan-bosan, karena ternyata tuh masih bingung. Ada yang bilang, Bun Ai, aku pakai metode karet gelang kok malah makin ambiar ya. Bun Ai, aku pakai metode amplop-amplop kok malah makin kebablasan ya. Oke, jadi kita pahami dulu bersama-sama untuk hari ini. Bun Ai bakal ngebahas sama teman-teman gimana sih sebenarnya praktek metode karet gelang yang benar atau praktek metode 5 amplop yang benar. Sebenarnya sama-sama aja, cuma lebih terkenalnya memang metode karet gelang ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materi, Bun Ai mau sharing sedikit ya. Dan mohon maaf banget kalau sepanjang sharingnya Bun Ai atau dubbingnya Bun Ai itu kayak bahasanya alay-alay. Ini nahan sariawan ya teman-teman. Jadi metode karet gelang ini pertama kali muncul ketika ada yang nge-DM minta dibuatkan budgeting, gajinya itu 1 juta rupiah, anaknya 2 orang. Nah Bun Ai mikir sendiri gitu, kalau misalnya itu terlalu noktok pakai anggaran yang 1 bulan, itu kayak bakal susah karena anak-anak itu kan bukan robot yang bisa di on off. Kamu jangan jajan ya. Dan ibu itu selalu punya kasih sayang lebih tinggi dibanding apapun. Kesedihan, patah hati tertinggi seorang ibu tuh kadang-kadang lewat hal-hal yang sepele ya. Kita nggak ngomongin pasangan, tapi di sini kita ngomongin budgeting. Dimana kadang-kadang patah hati terbesar seorang ibu tuh ketika anak yang meminta sesuatu dia nggak mampu. Mau bilang sama suami udah paranoid sendiri, dimana nanti takutnya diremehkan rasanya. Makanya kita tuh benar-benar nggak boleh meremehkan rasa seseorang ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya dia ada yang curhat gitu sama Bun Ai, nah jarang banget Bun Ai tuh kalimatnya terus gimana. Kalau gimana tuh kita kayak nanya balik. Bun Ai biasanya kalimatnya terus lanjut gitu. Jadi kata-kata sederhana, simple, tapi kalau kita komunikasikan dengan baik, itu akan membuat orang jauh lebih nyaman sama kita. Oke, balik lagi nih ya. Jadi metode karet gelang itu muncul ketika ada yang meminta dibuatkan budgeting 1 juta rupiah itu dengan 2 orang anak. Bun Ai berpikir kayaknya kalau pakai anggaran 1 bulan ini sampai tengah bulan juga bakalan habis. Makanya untuk menyemangati gitu ya, Bun Ai buatkan si metode karet gelang ini. Dan semua metode yang Bun Ai share sama teman-teman itu udah pernah Bun Ai coba di budgeting Bun Ai sendiri untuk mengetahui gitu seberapa efektifnya sih. Karena kalau ngomongin tukang jajan, jujur ya, Bun Ai sendiri tuh tukang jajan loh. Jadi jangan salah. Teman-teman mikir, oh Bun Ai nggak pernah belanja nih, Bun Ai selalu hemat, budgetingnya selalu oke, selalu on track. Itu salah besar. Jadi Bun Ai pribadi pun selama budgeting 1 bulan itu suka melakukan kesalahan. Kalau tiba-tiba datang rasa males kan nggak bisa hemat. Karena kalau males berpasangannya sama boros, kalau kita rajin pasangannya sama hemat. Jadi kan pilihannya itu ya.
Nah, balik lagi teman-teman, makanya Bunda selalu bilang, bagi Bunda pribadi, budgeting itu sukses kalau kita selalu berusaha dan kita selalu memperbaiki setiap bulan, bahkan sampai kapanpun kita terus belajar. Jadi teman-teman harus benar-benar semangat untuk memperbaiki budgeting teman-teman sendiri, karena nggak ada yang peduli sama keuangan ya teman-teman, kecuali kamu dan kita. Kita itu adalah video-video di keluarga Bun Ayah. Semoga teman-teman lope-lope sama video keluarga Bun Ay. Oke, jadi kita masuk ke budgeting karet gelang. Ini simple banget. Jadi metode karet gelang ini dimana teman-teman menuliskan dulu nih semua pemasukannya, karena nggak usah pakai metode presentase dulu. Nanti kalau metode presentase itu hitung-hitungannya suka nggak ketemu, ternyata kurang, ternyata nggak cukup, ternyata over di salah satu living atau giving. Nah itu nggak usah pakai presentase dulu. Metode karet gelang ini nulis dulu semua pemasukan baik tetap dan sampingan yang diterima pada bulan tersebut. Kalau ternyata udah kepake Bunda yang sampingannya gimana? Sisanya aja. Oke, sebagai contoh misalnya di total 5 juta rupiah. Nah, sebelum membagi dalam 5 karet gelang atau 5 amplop, itu jangan langsung dibagi semua. Misalnya 5 juta nih, aku bagi 5 ya Bunai, berarti 1 juta 1 juta. Bukan mari-mari ya. Jadi sebelum membagi, teman-teman wajib banget bayarkan yang sifatnya rutin dan pasti. Jadi nominalnya itu nggak berubah-berubah dan dibayarkan setiap bulan. Atau mungkin bahasa kerennya pengeluaran tetap atau variable expense, benar gak sih? Kalau salah tulis ya di kolom komen ya. Jadi bahasanya itu pengeluaran yang tetap berupa listrik, wifi, servis kendaraan, ya, SPP anak, bayar asisten rumah tangga, tabungan untuk pajak tahunan, itu boleh dibagi 10 aman ya, atau dibagi 12 kalau emang mau ambil resiko lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya pajak kendaraan 3 juta aman ya bagi Bun E pribadi dibagi 10. Tapi kalau teman-teman mau bagi 12 karena memang anggarannya ngepas, is okay, nggak apa-apa. Terus di sini kondangan yang udah diprediksi. Jadi seperti yang Bunda bilang, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih 3 kali kondangan akan menghabiskan 500.000 rupiah, jangan tuliskan itu sebagai kebutuhan tapi kewajiban. Kenapa? Karena ini mau tidak mau akan keluar kan uangnya. Lalu sedekah, lalu zakat. Nah itu baru deh teman-teman sisanya kita bagi. Oke, kita masuk ke poin yang ini dulu ya. Jadi sekali lagi, ketika sudah selesai menerima gaji, merekap semua pemasukan pada bulan tersebut, jangan langsung dibagi 5, tapi bagi pengeluaran-pengeluaran ini yang pasti keluar, nominalnya langsung ngabisin anggaran dan udah diprediksi. Contoh, servis kendaraan emang gak setiap bulan sih, tapi bulan ini tuh aku udah prediksi habis mungkin sekitar 300-400 ribu. Ya udah langsung aja ditulisin. Contoh lagi misalnya kondangan yang udah diprediksi, ini bukan kegiatan rutin sih, tapi udah tahu bakal keluar. Nah itu dipisahin dulu. Buat apa sih Bun Ai semua ini kita lakukan? Supaya teman-teman mengadaptif diri untuk secara psikologi merasa bahwa gajinya sisanya cuma 3 juta. Misalnya kayak gini ya, pendapatan semua 5 juta. Ternyata setelah dikurangi hal ini, itu adalah 2 juta rupiah. Maka sisa anggarannya adalah 3 juta. Dimana 3 juta ini akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Secara psikologi kita bagaimana ya mengadaptasi supaya si 3 juta ini penuh. 3 juta ini cukup untuk sampai gajian ke gajian lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Semangat banget ya Bun Ai. Bukan sih, soalnya emang ini tuh udah mendung-mendung ya di Depok. Jadi Bun Ai khawatir begitu di tengah dubbing itu hujan deras, akhirnya mau gak mau kan ada suara hujan. Bukan gak bersyukur loh ya sama hujan, tapi emang kadang-kadang agak kejar-kejaran suara hujan Bun Ai sama suara dubbing. Karena kan Bun Ai pribadi emang dubbing bener-bener langsung ke handphone, jadi gak pakai mikrofon atau gak pakai alat-alat apapun ya. Ya mudah-mudahan 2023 jauh lebih baik ya. Jadi mohon maaf aja lah ya kalau suara dubbingnya Bun Ai itu emang kayak sember dan gak stabil karena ini emang langsung ke handphone. Kalau teman-teman dubbing biasanya pakai apa sih? Apakah langsung pakai handphone atau pakai mikrofon? Boleh ya sharing di kolom komentar. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi
untuk mengadaptasi diri kita supaya kita berpikir oke, ternyata sisa gaji aku bulan ini 3 juta nih, gimana ya caranya supaya cukup. Nah sisanya baru kita bagi per minggu. Ini pun Bun Ai sarankan nominalnya tidak sama, karena setiap minggu itu pasti kebutuhannya berbeda-beda. Sebagai contoh nih, awal gajian banget itu pasti barang-barang di rumah, baik sembako, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, itu pasti udah banyak yang habis. Maka di minggu pertama ini teman-teman boleh anggarin jauh sedikit lebih tinggi, dan selalu ingat yang dibeli hanya kebutuhan 1 minggu, bukan 1 bulan. Dan metode karet gelang ini bener-bener cocok buat teman-teman yang selalu aja ngacak-ngacak anggaran. Jadi udah bikin anggaran tapi anggaran tuh over. Akhirnya dibikin anggaran sih, tapi ujung-ujungnya tuh kayak subsidi silang. Kalau yang subsidi silang sifatnya keinginan versus kebutuhan, itu nggak ada masalah. Contoh karena pengen jajan ngambil jatah belanja bulanan, itu nggak ada masalah. Karena jajan ini masih bisa dieliminir kalau emang harus mengadaptasi dalam kondisi sesulit mungkin. Tapi kalau kebutuhan ke kebutuhan, berarti kan kita gagal mengevaluasi. Kita nggak tahu gitu berapa sih kebutuhan pokok untuk keluarga kita, sehingga kita akan kesulitan nih untuk menentukan si dana darurat. Semoga penjelasan Bun Ai mampu dipahami ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah Bun Ai bakal bahas di video selanjutnya. Oke, jadi 3 juta ini kalau saran dari Bun Ai sisanya boleh dibagi 4 minggu dulu. 600 ribu, 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Silakan boleh pakai karet gelang atau dimasukin ke amplop-amplop. Nah sisanya 900 ribu itu akan Bun Ai bagi lagi untuk dana tak terduga 400 ribu, ngisi sinking fund atau teman-teman punya ya tujuan menabung baik liburan, berkurban, beli emas boleh. Maksimumnya di Rp300.000 dan dana lain-lain Rp200.000. Even teman-teman ternyata sepanjang perjalanan minggu ini, di minggu pertama oke, achieve, di minggu kedua ternyata kurang, boleh ambil pakai dana lain-lain. Atau mau beli buah atau mau hiburan, itu juga boleh. Nah kalau dana tak terduga belibet lagi kan ya. Ya pokoknya kalau udah mau akhir bulan kayak gini nih otak Bun Ai nggak kongruen kayaknya. Jadi kalau dana tak terduga tuh lebih kayak mengcover kebutuhan triple an ya, kondangan, sumbangan, patungan. Jadi jangan bingung lagi. Pokoknya budgeting itu ya indikator sukses bukan seberapa banyak sisanya, tapi seberapa mampu teman-teman taat sama anggarannya. Seberapa mampu teman-teman tuh bisa prediksi, oh ternyata emang aku nggak cukup belanja bulanan tuh 200-300 ribu. Ini gimana ya caranya? Maka harus di treatment keuangannya. Nah kalau ngomongin treatment keuangan, insya Allah Smart Momclass mau ngadain Zoom akhir tahun. Itu biayanya kalau nggak salah sekitar 20 ribuan ya teman-teman. Jadi langsung cek aja nomor handphonenya langsung di description box. Itu kita lagi ngebahas tentang treatment keuangan, metode terbaru untuk 2023 buat budgetingnya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lewat Zoom nih. Langsung aja ya, untuk nomor adminnya Bun Ai taruh di description box. Serius ya, Bun Ai tuh nggak lebay, tapi jujur terharu banget kalau ada yang komentar, wah udah setahun ini ngikutin video Bun Ai yang tadinya tuh selalu over budget, sekarang udah bisa nabung tipis-tipis, bahkan keinginan-keinginan keuangan udah mulai terwujud. Itu seneng banget. Bukan Bun Ai yang hebat, tapi teman-teman yang hebat. 100 ribu dari video Bun Ai juga kalau nggak teman-teman praktek nggak akan menghasilkan apapun. Tapi 5 menit, 10 menit dari video Bun Ai, tapi teman-teman punya giroh atau semangat untuk mempraktekannya, itu akan merubah keuangan teman-teman. Jangan khawatir, Bun Ai akan selalu setia mendampingi teman-teman sampai berhasil ngatur keuangan. Kita sama-sama belajar selama Bun Ai masih dikasih kesehatan. Jadi mulailah pahami karakter budgeting diri sendiri supaya kamu gak kelimpungan ngatur uang kamu sendiri. Ini aja video dari keluarga Bun Ai, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.